Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Alifa Nuraini, NIM 64241774, kelas 643B25 Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan memenuhi tugas proyek mata kuliah penganggaran perusahaan tentang forecasting penjualan. Forecasting penjualan terdapat 4 metode. Yang pertama metode time series moment, kedua metode square, metode semi average, dan keempat metode kolerasi regresi. Untuk data penjualan, saya mengambil penjualan mobil Audi 10 tahun terakhir dari tahun 2015 sampai 2024. Yang pertama, kita akan masuk ke metode time series moment. Di sini kita sudah mendapatkan data penjualan mobil Audi tahun 2015 sampai 2024, 10 tahun terakhir. Di sini sudah terdapat data penjualannya. Jadi kita akan mencari forecasting di tahun 2025. Di sini kita akan menjumlahkan dulu data penjualannya sama dengan sum. Kita tambahkan dari 2015 dengan 2024, kita tambahkan. Penjumlahannya. Yang di sini kita juga akan mencari tahunnya. Kita mencari tahun dari mulai tahun ke-0. Dan untuk tahun 2016 kita kasih tahun ke-1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita juga akan menjumlahkannya seperti cara yang tadi, menggunakan sama dengan dan sum. Kolom pertama dan kolom terakhir kita jumlahkan, kita akan mendapatkan angka 45. Sini kita akan mencari nilai X, Y-nya. Kita kalikan tahun dengan salesnya atau Y-nya, kita kalikan, maka sama dengan dikali tahun dan dikali dengan sales. Hasilnya 0. Kita tarik ke bawah agar kita mendapatkan hasilnya. Nah, untuk penjumlahannya kita seperti yang tadi ya, menggunakan sama dengan sum, lalu kita akan mendapatkan hasil penjumlahan X-Y-nya. Kita juga akan mencari nilai X kuadratnya, yaitu tahun dikali dengan tahun, karena kita mencari X kuadrat ya, maka sama dengan X dikali dengan X. Hasilnya kita akan tarik ke bawah agar dia mendapatkan hasilnya. Untuk jumlahnya kita menggunakan sum dengan kolom pertama dan kolom terakhir kita jumlahkan. Untuk hasilnya kita akan menemukan angka 285. Nah, kita sudah menemukan jumlahnya dan kita akan mencari rumus untuk mencari forecasting di tahun 2025. Kita masukkan rumusnya. Y sama dengan A ditambah B X
kita masukkan sigma Y sama dengan A dikali N ditambah B sigma X sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B tambah B X sigma X kuadrat. Untuk mencari perhitungannya, kita masukkan perhitungannya. Kita akan masukkan angka Y-nya yang sudah kita tambahkan tadi, kita masukkan ke sini. Sama dengan 10A, karena kita mengambil 10 tahun terakhir ya, dikurang dengan 45B. Kenapa hasilnya 45? Karena sudah ada penjumlahannya tadi. Kita tulis lagi untuk nilai XY-nya sama dengan 10A dikurang atau ditambah dengan 285B. Kita pindahkan di sini, kita kalikan dengan angka 9 yang atas dan yang bawah kita kalikan dengan angka 2. Ini terlihat hasilnya. 9 kali dengan nilai Y-nya tadi sama dengan 90A, karena 9 kali 10 ditambah 405B. Nilai XY-nya kita kalikan dengan 2, ini hasilnya sama dengan 90A ditambah 520B. Dan setelah itu kita kurangi hasilnya dengan sama dengan min 165B. Setelah itu kita masukkan lagi 235.591 kita masukkan sama dengan min 155B. Kita masukkan lagi dibagi dengan 165 kita bagi, karena kita pindah ruas jadi minnya hilang ya. B untuk nilai hasil pembagiannya kita mendapatkan 1.428, langsung kita bulatkan saja. Untuk mencari nilai B-nya, kita masukkan nilai Y-nya, kita masukkan sama dengan 10A ditambah 45 dikali dengan hasil pembagian tadi. Kita kalikan, kita masukkan nilai Y-nya sama dengan 10A ditambah, kita tambahkan hasil perkaliannya tadi, kita masukkan untuk nilai 10A dengan nilai Y-nya kita masukkan, kita kurangi dengan hasil perkalian tadi. Dan 10A sama dengan
Itu untuk hasil seduanya. Di sini kita akan membagikan dengan angka 10 karena kita akan bagi dengan nilai n-nya ya. Untuk mencari nilai y, h ditambah bx, kita masukkan angka y-nya atau kita masukkan dengan angka a-nya tadi yang sudah mendapatkan hasilnya, ditambah dengan nilai b-nya tadi yang 1.428.000 kita masukkan, kita kalikan dengan 10, kita masukkan nilai a-nya lagi 1.428, kita kalikan dulu sama yang 10, dan untuk hasilnya yaitu 2.113.982. Di sini kita akan mencari forecasting di tahun 2025-nya sudah mendapatkan datanya. Ini kita akan membuat kurvanya, kita masukkan hasil penjualan. Oke, kita lanjut untuk metode yang kedua yaitu tim least square. Di sini sudah terdapat datanya dari tahun 2015 sampai 2024. Di sini kita akan menjumlahkan untuk data penjualannya atau salesnya menggunakan rumus sum. Tabel pertama dengan tabel terakhir kita tambahkan dan akan menemukan hasil 2.061.275. Di sini kita akan mencari tahunnya atau X, kita menggunakan angka ganjil. Maka di tahun 2015 kita menggunakan min 9, min 7, 2017 min 5, 2018 min 3, dan seterusnya. Kita juga akan menjumlahkan seperti yang tadi menggunakan sama dengan sum dengan tombol kotak pertama dengan kotak terakhir kita jumlahkan. Dan kita akan mendapatkan angka 0 karena kita menggunakan angka ganjil. Kita rapikan terlebih dahulu untuk tahunnya. Dan kita juga akan mencari nilai XY. Untuk mencari nilai XY yaitu tahun atau X dikali dengan sales atau Y. Lalu kita akan mengalihkan sama dengan kolom X dikali dengan kolom Y. Nah, kita akan mendapatkan nilai minus karena tahunnya. Dan kita akan menjumlahkan lagi. Kita akan menjumlahkan untuk tahun XY-nya seperti yang tadi menggunakan sama dengan sum. Nah, kita juga akan mencari X kuadratnya. X kuadrat yaitu tahun atau X dikali dengan tahun atau X karena kuadrat. Dan kita akan jumlahkan lagi. Kita akan menjumlahkan menggunakan rumus yang tadi, sum dengan kolom pertama dan kolom terakhir. Nah, untuk mencari ini, kita akan menggunakan rumus
untuk mencari datanya, kita akan menggunakan rumus A sama dengan sigma Y dibagi dengan N. Kita akan memasukkan angka Y-nya. Kita akan memasukkan angka Y yang 2.061.275, kita akan masukkan. Dan kita bagi dengan N-nya. Kita bagi dengan tahun, N-nya atau tahunnya kita bagi dengan angka 10, sama dengan, ini untuk hasilnya, untuk hasil nilai A-nya. Nah, di sini kita juga akan mencari nilai B. B sama dengan sigma X Y dibagi dengan sigma X kuadrat. Untuk nilainya, untuk nilai XY kita akan masukkan di min. Kita akan masukkan. Dan kita akan membagi dengan angka X kuadratnya, yaitu 330. Ya. Sama dengan, ini hasilnya, hasil pembagiannya yaitu 714. Nah, selain itu kita juga akan mencari, nilai Y sama dengan A ditambah BX. Kita akan masukkan nilai A-nya yang sudah kita cari tadi. Dan kita jumlahkan dengan nilai B-nya, 714, kita masukkan, dikali dengan 11. Di tahun, kita ngambil angka 11-nya dari tahunnya, dan kita masukkan nilai Y-nya lagi. Kita tambahkan 714, kita kalikan dengan 11. Hasilnya 7.854. Nah, untuk nilai Y-nya kita sudah menemukan, yaitu 213.982. Itu untuk nilai Y-nya atau untuk nilai forecasting tahun 2025. Nah, sekarang kita akan membuat, di sini kita akan membuat tabel untuk forecasting penjualannya. Nah, di sini kita sudah menemukan forecastingnya 2000. Nah, di sini kita juga akan membuat kurva. Oke, di sini kita akan lanjut ke metode yang ketiga, yaitu semi average. Di sini sudah terdapat datanya. Kita akan menjumlahkan untuk data penjualannya terlebih dahulu menggunakan sum sama dengan kolom pertama dan kolom terakhir kita tambahkan. Kita akan mendapatkan angka tersebut. Nah, untuk mencari semi total, karena kita mengambil 10 tahun terakhir, maka kita akan bagi menjadi 2, yaitu kita ambilnya dari 5 tahun terakhir. Kita ambil dari tahun 2015 sampai 2019 terlebih dahulu. Kita masukkan sama dengan sum. Kita akan mendapatkan angka 1.077.746, dan untuk 2020 sampai 2024 kita akan mendapatkan nilai 983.529. Untuk mencari semi average, kita masukkan dengan semi totalnya, kita masukkan.
kita akan bagi dengan angka 5 karena kita ngambilnya 5 tahun terakhir, sama dengan 215.549, dan yang kedua kita masukkan sum totalnya. Kita juga akan bagi dengan angka 5 dengan hasilnya 196.706. Nah, kita juga mencari nilai X. Karena nilai X sudah terdapat datanya, kita tinggal masukkan saja min 2, min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Sampai dengan angka 8. Nah, untuk itu kita juga akan mencari rumusnya. Rumus untuk mencari forecasting penjualannya yaitu A sama dengan, kita masukkan dengan pembagiannya tadi yang nilai A-nya 215.549, kita masukkan. Nah, di sini kita akan mencari B-nya, nilai B-nya sama dengan, kita masukkan nilai B-nya 196.706, kita masukkan. Dan kita akan kurangi dengan nilai A-nya. Di sini kita juga akan bagi dengan angka 5 karena kita mengambil 5 tahun yang tadi. Kita akan bagi dengan angka 5. Sama dengan, nah, nilai A dikurangi dengan nilai B atau B dikurangi dengan nilai A, kita akan mendapatkan hasilnya. Dan kita akan bagi dengan angka 5 lagi. Sama dengan, kita mendapatkan min 3.768,6. Nah, setelah itu kita juga akan mencari nilai Nah, di sini kita akan mencari nilai Y-nya, Y sama dengan, kita masukkan untuk angka A-nya, kita masukkan 215.549 sama dengan, ditambah, kita masukkan min 3.768,6, kita masukkan. Oke, sama dengan, kita masukkan nilai A-nya lagi. Ditambah hasilnya, hasil nilai B kita masukkan. Y sama dengan, kita masukkan nilai Y-nya atau nilai A-nya kita masukkan, ditambah min 30.449 karena yang di atas tadi kita kalikan dengan angka 8 dan hasilnya min 30.149, dan untuk nilai Y-nya sama dengan 185.400, kita
sudah menemukan hasil untuk forecasting tahun 2025. Kita akan masukkan forecasting 2025 atau penjualannya. Nah, di sini kita juga akan membuat kurva penjualannya. Nah, di sini untuk metode semi average atau metode yang ketiga. Oke, di sini kita masuk ke metode yang keempat, yaitu korelasi regresi. Di sini sudah terdapat hasil penjualannya. Nah, di sini kita akan mencari jumlah data penjualannya, itu sum dengan kolom pertama dan kolom terakhir kita jumlahkan. Nah, itu untuk jumlahnya. Nah, di sini juga ada tenaga pemasarnya. Di sini kita sudah mendapatkan datanya. Tinggal kita tulis saja. Di tahun 2015 kita mendapatkan 530, 539, 567, 594 dan seterusnya sampai 2024. Nah, di sini kita juga akan menjumlahkan, kita menggunakan rumus sama dengan sum. Kolom pertama dan kolom terakhir kita tambahkan. Kita akan mendapatkan angka 6.261. Di sini kita juga akan mencari nilai X kuadratnya. Untuk mencari nilai X kuadrat, kita kalikan dengan tenaga pemasar atau X, kita kalikan 2 sama dengan X dikali dengan X kita akan menjumlahkan. Nah, di sini kita akan menjumlahkan nilai X kuadratnya menggunakan rumus sama dengan sum. Kolom pertama dan kolom terakhir kita jumlahkan. Dan kita akan mendapatkan hasil 3.961.617. Dan untuk nilai XY-nya, kita akan mengalihkan dari X dan Y atau tenaga pemasar dengan hasil penjualannya kita kalikan sama dengan X dikali dengan Y sama dengan itu untuk hasil di tahun 2015. Dan kita akan tarik dengan sampai 2024. Nah, di sini kita juga akan mencari penjumlahannya dengan sum. Kita sudah menemukan hasil penjumlahan dari XY. Setelah itu kita akan mencari rumusnya. Rumus untuk mencarinya yaitu A sama dengan sigma Y dikali dengan sigma X kuadrat dan dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma XY, kemudian dibagi, kita bagi dengan nilai N sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X kuadrat.
dengan sigma. Kita masukkan dengan nilai y-nya. Kita masukkan nilai y-nya dikali dengan x kuadratnya. 3.961.617 kita masukkan, dan untuk kita kurangi. Kita kurangi dengan nilai x-nya 6.261 kita masukkan, kita kali dengan nilai x y-nya. Sekarang kita akan bagi. Untuk nilai n-nya kita mendapatkan nilai untuk n-nya kita mendapatkan nilai 10 dikali dengan x kuadratnya 6.261 dikurangi dengan x kuadratnya yaitu 6.261 kita kuadratkan. Untuk nilai A-nya sama dengan kita kalikan, untuk penjumlahan yang atas tadi kita kalikan. Itu untuk hasil perkaliannya, dan kita kurangi dengan perkalian yang di atas tadi, kita kurangi dan kita masukkan ke datanya. Dibagi dengan 10 dikali nilai x kuadratnya kita masukkan di bawahnya. Dan kita kurangi dengan x pangkat 2-nya tadi. Nah, untuk hasil pengurangannya kita masukkan A sama dengan, untuk hasil pengurangannya kita masukkan di bawahnya. Min 7.212.698 berapa itu? Kita bagi dengan angka yang sudah dikurangi tadi. Nah, untuk nilai A-nya dari pembagian tersebut kita mendapatkan angka, kita bagi dulu, dan kita akan mendapatkan angka min 17.336.176. Nah, kita juga akan mencari nilai B-nya. B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Kita bagi. N dikali sigma X kuadrat dikurang
sigma X kuadrat. Nah, di sini kita akan masukkan nilai N-nya. Untuk nilai N-nya kita akan mengambil angka 10 dikali dengan nilai XY-nya. Kita masukkan. Dikurang dengan nilai X dikali dengan nilai Y. Nah, kita bagi dan untuk nilai N yang di bawah kita masukkan angka 10 dikali dengan X kuadrat. Kita masukkan. Rp3.961.617 kita masukkan. Dan dikurang dengan X kuadratnya 6.261 dipangkat 2 atau dikuadratkan. Nah, untuk nilai A sama dengan hasil perkaliannya kita masukkan. Dikurangi dengan hasil perkalian X dan Y tadi kita masukkan. Kita bagi, kita masukkan nilai perkalian N dan X kuadratnya kita masukkan ke bawahnya, di bawahnya. Dikurangi dengan X kuadratnya, kita masukkan. Untuk nilai B-nya sama dengan hasil pengurangan tersebut kita masukkan di bawahnya. Dibagi dengan hasil pengurangan yang di bawah. Kita masukkan. Untuk hasil nilai B-nya, B sama dengan 27.723. Nah, di sini juga kita akan mencari nilai X. Untuk nilai Y-nya, Y sama dengan A ditambah BX. Y sama dengan kita masukkan untuk nilai I-nya atau nilai Y-nya kita masukkan. Ditambah dengan nilai A-nya yang hasilnya min, kita tambahkan. Ditambah dengan nilai B, BX.
sama dengan kita masukkan angka Y-nya ditambah kita ubah menjadi positif, yang awalnya negatif kita ubah jadi positif, dan sama dengan nilai B-nya 27.723 X, dan Y sama dengan kita masukkan Y-nya dan kita masukkan angkanya, angka A kita bagi dengan angka yang B 27.723 kita bagi, dan kita akan bagi untuk hasil pembagiannya, yaitu sama dengan 633. Untuk nilai 633 itu termasuk X atau tenaga pemasar di tahun 2025. Sekian video dari saya. Maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.